ing dalam nagara Simo aminan hale aman. Habis sudah. Kalau kita udah punya prinsip ini ya mulai nggak laku di dukun ya. Ternyata ketakwaan itu dari sekian banyak anugerah yang akan Allah berikan kepada mereka adalah al-quwwah, kekuatannya. Kemudian as-sayr. Nah, saro itu apa? Saro itu berjalan yang benar-benar bolak-balik kemanapun aminan dalam keadaan aman. Sudah tahammul jannah udah banyak ya. Umpama di bulan Ramadan ini kita punya makanan dari surga, apel 30 biji aja udah masa puasa. Tiap hari makan aja udah nggak batal puasa kalau makanannya dari surga. Biasa puasa ya, makannya kayak dari makanannya dari surga. Tapi jangan sugar-sugaran. Kok makan ini makanan surga ini misalkan. Ini menarik nih. Kullu rajul min ahli jannah yu'ta quwwah mi'ah. Kalau kalian mau tulis itunya apa? Saat kitabnya Faidul Qadir halamannya 130. Lihat ini. Habis sendiri baru ya udah dengar sih tapi tulisannya baru ini kullu rajulin min ahli jannah, setiap rajul, setiap laki-laki dari ahli surga yu'ta ya, kalau yu'ti memberi, kalau yu'ta diberi ya. Fi'il madinya aqta. Apa wirid yang kita baca setiap hari Ahad, Allahumma la mani'a lima a'taita ya. La mani' lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah bagi yang telah engkau anugerahkan ya. Tapi sebaliknya wala mu'ti, tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, orang-orang yang dicegah untuk mendapat nikmat. Semuanya tergantung kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala wahdah. Kenapa di sini begitu perhatiannya baginda terhadap al-jima? Sebab fihi shadaqah, di dalamnya adalah ada bentuk nilai shadaqah ya. Allah yu'tina buwa insyaallah dan menganugerahi kita dengan kekuatan, bukan hanya fil jima, fil syai'nya, termasuk ngaji habis tarawih ya, perlu kuat ini. Nggak kuat nggak datang tuh. Ini 3 kali aja biar ikannya abin tersawal. Pernah ngaji ngerti nggak? Enggak, biar kelihatan nabi aja. Ada yang begitu. Mudah-mudahan ditendang. Ditendang untuk lebih baik maksudnya ya. Oke, sudah ya. Itu kemarin riwayatnya Al-Imam Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'ad an Sayyidina Safwan bin Sulaim mursalan secara mursal ya. Sekarang kita berlanjut ke hadis berikutnya. Oh, di sini mahali ada kepanjangan. Akhadha ba'duhum min hadzal hadis annahu yundabu lirrajuli tanawulu ma yuqawwi syahwatahu lil wiqa'i kal adwiyatil muqawwiyati lil mahmudati litaqnum syahwatuha lil ta'am. Oh, luar biasa nih, jamu laku nih. Sebagian ulama berpendapat yundabu lirrajul, disunnahkan bagi seorang laki-laki ya, tanawulu ma yuqawwi syahwatah, untuk mengkonsumsi sesuatu yang menguatkan syahwatnya lil wiqa'i, untuk hubungan suami istri ya.
kal adwiyatil muqawiyati, seperti obat-obat yang menjadi penyebab kekuatan, lil ma'idati, untuk ma'idah, untuk perut ya. Luar biasa ini. Fakana talabuhul quwwah li hadzal ma'na la litalazzud wa tanaqum. Tidak boleh sengaja-sengaja untuk cari kelezatan, tapi semata-mata untuk menyalurkan pahala sedekah tadi. Ya udah, banyak lah itu aja ya. Jelasnya, atani Jibrilu biqidrin fa'akaltu minha fa'utitu quwwata 40 rajulan fil jima'. Baca biar masuk malam lupa gitu. Coba dengerin bismillah ya. Biar biar anak-anak dengar. Ya, baca. Yang keras. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril fi qadirin ta'ala qabirin. Biqidrin. Langsung. Biqidrin. Atani Jibrilu biqidrin. Ya. Fa'akaltu minha. Ya. Fa'utitu quwwata 40 rajulan fil jima'i. Alhamdulillah. Atani, telah datang kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, biqidrin, dengan membawa satu wadah. Yes. Fa'akaltu minha, maka memakan aku minha, dari barang yang terdapat dalam wadah. Yes. Fa'utitu quwwata 40 rajulan, maka memberikan Allah, maka dianugerahi aku quwwata 40 rajulan, akan kekuatan 40 laki-laki fil jima'i, di dalam berhubungan. Rawahu Ibnu Sa'din Rawahu Ibnu Sa'din an Sofwani bin Salim. Sofwana yang apa namanya, Khairul Munsharif. An Sofwana bin Salim. Mursalan. Keadaan hadis adalah mursal. Telah meriwayatkan akan hadis ini Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah Sofwan, dari sahabat Sayyidina Sofwan bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu. Mursalan, keadaan hadis ini adalah hadis mursal. Kelas ya. Sekarang kita berlanjut ke hadis berikutnya, hadis ke-87. Wah, keren nih kalau ngeliat nomor. Jangan dicoba aja. Uluhu nasibu. Semuanya udah saya lupa. Sekarang Belanda udah lupain aja. Oke, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama dengan kemarin masih ata ya, alif mata. Atani aija'ani Jibrilu, malaikat Jibril telah datang kepada saya. Jibril, malaikat Jibril, fi awwali ma uhiya ilayya, di pertama sesuatu yang diwahyukan ilayya kepada saya. Yang pertama malaikat Jibril ketemu baginda, yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain fa'allamani. Apa allama? Allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun. Nah, di sini ngumpul mu'allim.
Mu'lim Ali, Mu'lim Deni, Mu'lim Modas, Mu'lim Irdi, Mu'lim Haji. Apa Mu'lim? Ismul fa'il daripada alama. Ya, awas. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Belum mu'alim. Kalau sudah naik itu alim. Allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun. Ya. Artinya apa? Allama telah mengajarkan, ya. Yu'allimu sama taklim, pengajaran. Ya. Tapi di Indonesia namanya bukan majelisut ta'allum, tapi majelisut taklim. Berarti majelis pengajaran, padahal yang ngajar cuma satu orang, yang belajar banyak. Kudunya mah majelisut ta'allum wa taklim. Dari fase, ya. Indonesia dengan jadi patokan. Orang musabakoh bukan lari di dalam musabakoh tilawatil Quran. Musabakoh mah lari main dulu-duluan. Quran main dulu-duluan bagaimana itu? Yang beres ya. Udahlah kemarin kita bayar aja ya. Banyak di kita ya, kayak Darul Rahmah lah, rumah Tuhan. Darul Rahmah, oke. Darul Rahman kan nama Allah. Diparah lagi, siapa nama lu? Rahman. Nyamain Allah. Abdul Rahman. Udah dari Indonesia mah perlu dikaji lagi. Oke, kita balik ke pelajaran Atani datang kepada saya malaikat Jibril di awal, ya. Dari segala sesuatu yang diwahyukan kepada saya, ternyata isinya apa? Allamani telah mengajarkan Jibril ni akan saya, ya. Allamani wis ngajar Jibril ni ingsun. Yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-wudu'a, cara berwudu. Itu penting, ya. Indan sirafihi min ghari siraf. Jadi setelah membaca terdapat Iqra bismi rabbik disusul dengan kedatangan malaikat Jibril allamanil wudu. Wudu di sini perlu saya terangkan bidom, ya. Wudu itu adalah pelaksanaan dari wudu itu sendiri. Isti'malul ma'fil a'dha'il arba'ati, ya, menggunakan air di anggota yang 4. Mana yang 4? Wajah, kedua belah tangan, kemudian kedua itu apa? Wajah, kemudian dua belah tangan, ini apa? Kepala, kemudian yang keempat kaki. Ya. Adapun selain itu kan bukan rukun. Kayak ghuslul udhunain bukan rukun tapi sunnah, ya. Itu indah Syafi'iyah menurut Imam Syafi'i, wa kadza indal Hanafiyah, ya. Setelah baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pelajaran wudhu, berlanjut ke as-sholah. Lihat itu, ya, perhatiin. Jangan sampai kita berusaha untuk memperbaiki sholat tapi wudhu berantakan. Yang otomatis perlu belajar ilmu fiqih, ya. Niat itu yang pertama niat. Kapan itu niat? Inda awwali ghaslil wajhi. Ya, saat kita pertama membasuh wajah. Dari mana? Dari atas, dari bawah, terserah. Yang penting pertama air kena wajah, di situ kita harus menghadirkan niat. Ya. Mau dari atas dulu boleh, pakai shower. Begitu nawaitu hati, ya, itu menawaitunya sunnah. Begitu nempel si air, nawaitu raf'al hadasi atau nawaitul wudu'a, ya. Saya berenang, tapi ternyata yang masuk duluan
ini ya udah terserah. Nah itu tarik ke atas. Atau mana gue mau iseng dari samping silakan aja. Nah yang penting awal juz'in minal wajhi, pertama bagian dari wajah. Ini ala kadar ya. Untuk lebih jelas kita belajar Fathul Qorib, belajar apa itu Sabinatun Najah ya. Udah bikin waktu lagi berarti. Wudu, ya, wudu itu ibadah pertama ya. Jujur aku kalau wudu pas buka Rasul kafen nyuci kedua belah telapak. Habis sempurnakan yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takut ada kalimat atau gerakan atau keyakinan yang membuat rusak Islam kita saat itu kita syahadat lagi ya. Tapi karena di kamar mandi jangan terlalu teriak-teriak. Ntar ada yang datang. Asyhadu an la ilaha illallah langsung terikat ini orang pada gila. Walaupun disunahkan baca-bacaan, kalau di tempat kotor ya makruh ya, makanya dalam hati aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadir amal dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian nyusul doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal harakah. Supaya enggak diganggu kita punya ibadah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Makanya yang amat sering ngeliat yang lain-lain wudhu udah cepat selesai, saya marah susah cepat selesai. Masalahnya apa yang saya praktekin nggak sama dengan yang dipraktekin sama mereka. Apa yang kita kepengenin ridho Allah itu aja. Boleh mereka kalau kalian dalam mengambil yang sejak kami wudhu dah. Sekarang gua mau apain nggak ada kerjaan. Kayak yang paling sering ngeliat wudhu itu. Oke, mana tadi al-wudu ya. Idza batala al-wudu batala shalah. Kalau wudunya asal-asalan sampai nggak mencukupi syarat, berarti itu anak sholat tanpa apa hukumnya sholat tanpa wudu? Haram. Wa yahrumu ala ghairil mutawaddi as-shalah wa tahrum ya. Haram hukumnya orang yang nggak punya wudu melakukan sholat. Ingat di Quran ke Ali ya, anak-anak kan nyolatin mayit nggak pakai wudu. Kadang-kadang 5 kali sholat, sebab setiap sholat ada 20.000. Disebutnya anak-anak apa? Puli sholat. Banyak ceritanya di Quran. Begitu ada yang mati langsung ngutang Indomie. Rokok lagi sembuh. Gitu mana? Ntar habis sholat. Nggak tahunya nggak dikasih. Ngomel nggak punya duit mati. Ya Allah. Rame di bulan itu ceramahin apa ceramah. Ngomel kan, brengsek lu mati nggak punya duit, ntar nggak punya duit bermati. Kan gua kagak dapat apa-apa ini, mana gua udah punya hutang Indomie. Oke ya, makanya kudu belajar wudu, jangan sampai kita wudu tapi nggak memenuhi syarat. Jadi akhirnya itu sholat bukan berpahala tapi na'udzubillahi min dzalik. Wassalah. Setelah saya diajari secara detail wudu, makanya kita bingung sama golongan Wahabi. Udah cukup Quran dan hadis dah. Kalau nggak dibantu para ulama susah ya. Imam Syafi'i, semua para imam yang namanya wajah itu min manabiti syahri ila muntahad zakni min watadin ila watadin, itu kan bahasa fikih. Yang namanya muka itu berawal dari manabiti syahr. Apa manabit? Tumbuhnya rambut. Tergantung, ada orang yang rambutnya di sini kan. Nah kalau botak kan dari sini mulainya itu. Orang jauh dia tempat tumbuhnya. Kayak profesor, udah cemburin aja langsung ke emak dulu. Hati-hati ya.
Watan tilawatan. Apa? Pentil. Pentil kanan ambil pentil kiri itu harus muammamah, harus diratakan dengan air. Kadang-kadang lucu kayak wadi kowe prok nggak bisa jalan segimana itu. Ada batas-batasnya min mana biti syahri puntahan rakni ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung apa ini namanya gadok dagu ya. Nah, kalau luasnya min watadil yumna ila watadil yusra dari ini ayah anak telinga ya, cucu kali ya udah nggak apa-apa silakan. Kalau habis suka punya pentil aja, pentil kuping kanan sampai pentil kuping banyak gitu kalau perhatiin, cuman ini doang, ini nggak kena kadang-kadang mana bicu syar nggak kena, bagaimana mau sahnya? Banyak yang dulu rasamu kok sholat tapi begini aja, emang bagaimana? Nah, gara wudhu dulu kagak beres kan begitu. Udah kita bikin bab khusus ntar. Mudah-mudahan puasa besok lah, masih ada banyak umur. Supaya jelas itu fikih cara beribadah kepada Allah. Nah sekarang globalnya aja ini, makanya baginda sendiri ya. Jangan dibilang nggak punya guru, baginda itu gurunya Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Sholat, kemudian saya diajarin sholat. Coba kalau kita pakai sholat pakai Quran doang, bisa sholat? Enggak lah, susah. Cari di Quran itu sholat ada 5 waktu, enggak ada. Sholul zuhra wal asra wal maghribi wal isya, itu mah karangan gua dong, bukan kataku. Tahunya zuhur, tahu asar, tahu maghrib, tahu isya, tahu subuh, itu kan dari hadis ya. Kemudian hadis hanya mengatakan seperti itu. Awal zuhur di mana? Ulama lagi punya urusan. Nggak bisa lepas kita dari ulama ya. Kayak bulan puasa gini, kalau nggak pakai ulama kan susah. Dulu makan patokan buka itu kalau kampret udah keluar. Iya sering. Kalau kampret keluar udah maghrib. Nggak ada yang iseng, kampretnya dijolok-jolok. Setengah 5 udah keluar, pada buka semua sekampret. Udah banyak kejadian. Kalau udah buka, kampret udah keluar. Padahal ada anak iseng yang dikasih minyak obat nyamuk. Sholat, aku diajari sholat secara global. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Global ya. Aqwal beberapa ucapan, af'al beberapa pekerjaan ya. Muftatahah maksusah ya, yang khusus. Muftatahatun dibuka dengan takbir, muhtatamah ditutup ditaslim dengan salam. Itu aja ya. Ada qasdu, ada ta'arud, ada ta'yin, ribet ya. Nggak asal jadi. Makanya kalau udah begitu insyaallah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakin gitu ya. Orang kalau sholatnya udah beres, jangan-jangan punya tujuan untuk maksiat itu nggak dikasih nafsu sama Allah. Oh luar biasa, ini cakep banget. Dan kita kadang-kadang sholat, jangan-jangan habis sholat masih sholat udah mikirin pulsa. Apa namanya? Itu apa pulsa? Apa futsal? Oke, kalau wudu itu pekerjaan wudu. Lain kalau wabu. Kalau wudu air yang digunakan untuk wudu itu namanya wudu. Nah, itu bedanya dikit ya. Kalau wudu pekerjaan sholat, kalau wudu air yang digunakan untuk wudu. Contoh, karena sahabat banyak para sahabat yasrabuna wudu ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya sahabat-sahabat itu keadaan yaktatilu, pernah suatu saat mau saling bunuh gara-gara rebutan ingin dapat air bekas wudhunya Nabi ya. Jadi mereka pada nadangin ya, air wudhu berapa banyak ya, sementara sahabat kan ribuan, sampai mau saling bunuh.
mencari keberkahan dari bekas wudhunya baginda Maulana Muhammad SAW. Nah itu dikatakan wudhu ya. Jadi kalau wudhu pekerjaan wudhu, kalau wudhu air yang digunakan untuk berwudhu. Di sini apa? Betom, ya, otomatis di sini isti'malul ma'fil arba'ah. Wahai kekasih Allah, kata malaikat Jibril, ayo aku ajarin cara wudhu bagaimana. Insya Allah antara guru dan murid semuanya mulia. Gurunya malaikat Jibril begitu mulia, muridnya baginda Rasul begitu mulia. Nggak kayak kita, gurunya blon, muridnya bego. Kenapa belum bego? Kagak ngerti, hanya keberanian doang ngajar, sementara secara detail dia nggak belajar. Bagaimana mau dari sodako? Sodako itu adalah tu'allim al-ilm ba'da ta'allum. Alim summa ta'allam summa alim. Itu di Quran tuh pada khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hati-hati tuh. Khairukum, sebaik-baiknya kalian umat itu adalah man ta'allam, belajar dulu Quran, setelah bisa summa Allah. Sekarang banyak orang ngajar tanpa adanya guru, kan bingung. Dulu tapi dijaga sama insya Allah, tapi yakin. Yang terusin lah insya Allah. Hati-hati, emang enak dipanggil Ustaz ya. Tadi nggak punya sanad, punya senderan. Lu nyender kemana? Oh, ke Malang lu nyender. Oh, udah bulan lihat dengonya dengerin. Oke. Wassalah, kemudian as-shalah itu ada dua makna ya. Kalau as-shalah secara lughat al-du'a. Kalau as-shalah itu banyak pengertian ya, sedikit saja. Kalau as-shalah minallah ar-rahmah. Kalau yang melakukan sholat adalah yang maha kuasa, Al-Jalil ya, yang maha segalanya, maknanya itu bukan sholat kayak kita, tapi ar-rahmah, merahmati. Wa minal malaikati al-istighfar. Kalau itu kalimat sholla yusolli, fa'ilnya malaikat, maka maknanya bukan kayak kita sholat, tapi beristighfar. Ya. Lain kalau minal adamiyyin, kali dari bangsa anak Adam adalah at-tadarru' wa du'a. Itu cara fikih ya. Itu jeda. Kalau sholat yang namanya sholat itu adalah Allah, berarti merahmati. Kalau ternyata yang sholat adalah malaikat, berarti mengistighfari. Kalau sekedar Haji Aminuddin dan kawan-kawan, sholat artinya melakukan doa kepada Allah. Secara lughah ya. Contoh, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, sama kalimahnya yusallun. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, sementara anak Adam pun diharuskan bersalawat. Salawat di mana? Allah bersalawat berarti tidak berhenti menganugerahkan rahmat kepada sang kekasih ya. Wa malaikatahu, dan para malaikat pun bersalawat. Apakah salawatnya kayak kita? Enggak. Justru mereka mengucapkan istighfar. Allahumma ighfir li 'abdika Muhammad, Allahumma ighfir li 'abdika Aminuddin, Allahumma ighfir li 'abdika ahlal ashirah. Ini yang paham ya. Jadi kalau ada kalimat sholat, fa'ilnya Allah berarti ar-rahimah, merahmati. Kalau sholat, fa'ilnya malaikat berarti mengistighfari. Kalau Bani Adam, sholat berarti berdoa. Oke. As-salatu minallah rahmah wa minal malaikah al-istighfar wa minal adamiyyin at-tadarru' wa du'a. Itulah para fuqaha ya, ulama-ulama fikih. Mudah-mudahan ya. Ini paling diperhatiin itu fuqaha kalau lagi tahlil. Ya arwahil malaikat muqarrabin syadul salihin wal ulama al basyirin hadisin wal qurama wal fuqaha. Nah, disebut-sebut.
Kesian itu Imam Sibawayh kalau abi kan masuk buat nahwiyin wasorfiyin. Ahli nahu ada seorang bisa tadi kirimin lah. Lu kan tahu madi mudhari dari siapa? Apa dari Sayyidina Ali? Kagak ngajarin. Yang ngajarin Imam Sibawayh. Ya. Oke. Ya, dikit-dikit lah, dikit-dikit. Gimana kita kebelum bulan Syawal nggak kebaca. Dikit-dikit aja ya. Itu jadi kalau secara luar kalau ini ambil contoh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Itu ada hadis kan. Allah bersalawat kepada orang yang sholatnya di shaf pertama. Malaikat juga bersalawat kepada orang yang duduknya di yang berdirinya di shaf pertama. Nah, berarti yang ada di shaf pertama itu di samping dirahmati Allah juga diistighfari sama para malaikat. Ini kayaknya suruh sholat kayak suruh makan. Mau jenengan mawon. Manati kayu ibu balap untuk ada di tempat shaf pertama ya. Sebab shaf pertama itu istimewa. Istimewanya apa? Ada rahmat Allah dan ada istighfar para malaikat. Ada lagi yang kemarin kita pelajari. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Banyak ini kalau seperti kita di sini banyak. Ada beberapa malaikat tusalli yang beristighfar ala ahadikum atas salah satu di antara kamu madama selama itu kamu di majlisihi di tempat duduknya yang bekas sholat. Ya, makanya rata-rata para ulama, para kiai nggak berani tuh begitu assalamualaikum warahmatullah langsung meninggalkan tempat duduk. Masalahnya selama berada di tempat sholat maka ada malaikat yang mengistighfari doa. Ya. Ini ngelihat ke belakang udah nggak ada orang pada rumah. Ada rasa takut juga, takut ada yang iseng, bantar sendiri di sini ngetek nggak ada yang bantu. Tapi kami yakin kalau malaikat sudah beristighfar mau kabur semua buat malaikat pasti aman gitu ya. Paham semuanya paham. Jadi ada malaikat beristighfar buat orang yang masih ada di tempat sholatnya. Ya itu berat kan? Sampai ada istilah antas salam lantas jalan kan godaan. Apalagi di kulon ilaikal masjid ilaikal ngacir kemana tahu kan. Padahal al-julus fi majlis shalah itu sababun linail istighfaril malaikat. Penyebab adanya kita dapat istighfar malaikat itu duduk di tempat bekas sholat. Cuman ada catatan emang dua. Malam yu'zifi, selama keberadaan kita di tempat sholat nggak mengganggu orang lain mau menggunakan tempat kita untuk sholat. Nah ini berlaku di rest area. Rest area nggak bisa tuh tenang-tenang. Masalahnya kan banyak yang udah ada. Nah kalau dia itu alim sampai subuh lagi nggak ada yang terganggu, nggak ada alasan. Di badan kira-kira yang sholat berdesakan enggak? Enggak, walaupun ibadah sekarang sendiri di tempat nggak ada yang terganggu. Kita kan kadang-kadang malam yu'zifi, itu catatan ya. Catatan yang kedua malam yuhdis. Istighfar malaikat akan kita peroleh selama kita duduknya tidak berhadas. Ya. Berhadas itu ya paling kecil ya mengeluarkan angin gitu, kentut namanya. Nah, kalau seandainya kita duduk mah duduk, khusyuk mah khusyuk, cuman dari belakang nggak bisa ditahan. Maksa Bang Ubat saya mau keluar net, sama malaikat ya lu meneluh gua, baru gua mau doain, tentu lu keluar, gua paling gak ada demen tuh nyium bau-bau kayak begitu, emang lu.